汚くないよ。Hayo brother and sister, kembali lagi di channelnya Cadul. Oke, kali ini Cadul akan melanjutkan film Boku wa Mari no Naka yang part 3. Bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, langsung cek saja link di deskripsi ya dulur. Oke lah, tanpa banyak nyocot, kita langsung saja menuju ke videonya. Di pagi hari terlihat Mary yang masih terpikirkan tentang perkataan Yori jika di dalam tubuhnya Mary sedang tertidur. Beberapa waktu kemudian dia mendapat telepon dari Isao. Di sini Isao menyuruh Mary untuk melihat di luar jendela. Saat membukanya, ternyata Isao sudah ada di bawah. Hal itu membuat Mary sedikit terkejut. Di sini Isao tiba-tiba mengutarakan perasaannya jika dirinya menyukai Mary. Mendengar hal itu, Mary berkata jika mereka berdua adalah orang yang sama. Namun Isao tak mempercayai hal tersebut. Dirinya berjanji akan berubah dan memantaskan diri untuk Mary. Di satu sisi Mary beranggapan jika Isao hanya menginginkan hal begituan, dan Mary melakukan hal yang kemarin hanya untuk membuat Isao menjadi menyedihkan, bukan karena menyukainya. Dan jika Mary melihatnya sendiri, dia pasti akan jijik dengan Isao. Mendengar perkataan Mary, hati beserta mental Isao mendadak hancur. Begitupun dengan Mary. Saat di sekolah terlihat Yori yang berbicara dengan Mary. Di sini Mary mempertanyakan kenapa dirinya berbicara dengannya saat di sekolah, karena Yori sendiri yang melarang Mary untuk berbicara saat di sekolah. Namun Yori sudah tak memperdulikan hal tersebut. Dia juga mengajak Mary untuk makan bersama. Saat makan siang, Mary beranggapan jika kelakuan Yori sedikit aneh, di mana Yori sedikit perhatian dengan Mary. Yori-chan, nanka kyūni. Di sisi lain terlihat Isao yang masih menikmati rasa sakit di hatinya. Kembali ke Mary dan Yori, terlihat mereka sudah berada di tempat karaoke. Di sini Mary masih merasa aneh dengan sifat Yori. Namun Yori melakukan hal tersebut untuk Mary yang masih tertidur di dalam tubuhnya. Mendengar hal itu, Mary sedikit bingung karena sekarang dia itu siapa. Beberapa waktu kemudian, telepon Mary berdering yang ternyata itu adalah suara Mary. Di sini Mary menyuruh dirinya untuk tak menganggap Isao menjijikkan dan lebih memperhatikannya. Setelah mendengar telepon tersebut, Mary langsung menuju ke kos-kosannya Isao. Kemudian dia langsung memukuli Isao. Di sini Mary tersadar jika telepon tersebut adalah perbuatan Isao. Di sini Isao hanya menginginkan Mary untuk kesini lagi. Dia juga merasa aneh karena tiba-tiba ada cewek SMA yang datang dan mengaku jika dirinya adalah Isao. Isao melakukan hal tersebut agar imajinasi Mary tidak berhenti, dan Isao juga masih mencintai Mary. Namun Mary mengakui jika dirinya bukanlah Mary dan Mary tidak akan mencintainya. Mendengar hal itu, Isao berkata jika Mary tidak mencintainya, kenapa dirinya melakukan hal tersebut kepadanya. Di sini Yori penasaran dengan apa yang sudah dilakukan oleh Mary. Kemudian Isao menjelaskan jika Mary pernah mengocoknya. Mendengar hal itu membuat Yori murka dan mencoba untuk memukul Isao. Di sini Mary tanpa sengaja tiba-tiba dia mencium Yori. Hal itu membuat Yori langsung pergi dari tempat tersebut. Setibanya di rumah terlihat Mary yang bermain game dengan adiknya. Di sini Mary sempat mengatakan jika dirinya bukanlah Mary. Namun sang adik tetap menyemangatinya jika Mary tetaplah Mary. Kemudian mereka melihat-lihat album foto keluarga mereka. Di sini Mary menemukan foto anak kecil dan ada bekas sobekan di foto tersebut. Saat memegangnya, tiba-tiba Mary mendapat gambaran. Terlihat seorang nenek yang memanggil nama Fumiko.
Tanpa dia sadari, tiba-tiba dirinya mengucurkan air mata. Dengan segera, Mary pun menemui ibunya. Di sini dia memperlihatkan foto tersebut dan mengatakan nama Fumiko. Namun, sang ibu tak mengenalnya dan menyuruh Mary untuk segera makan malam. Di keesokan hari, Mary mendatangi rumah Yori. Namun Yori tak ada di rumah dan kakaknya mengatakan jika Yori berpamitan tidur di rumah Mary. Mendengar hal itu, Mary segera bergegas untuk mencarinya. Saat berada di taman, Mary ditelepon oleh kakak Yori. Di sini kakak Yori mengatakan untuk tak mencarinya lagi dan sang kakak yang akan menggantikan mencarinya. Namun Mary tak bisa membiarkan hal tersebut. Dirinya juga akan mencarinya. Mendengar hal itu, kakak Yori sangat bersyukur karena Yori yang suka mengurung diri mempunyai teman sebaik Mary. Setelah selesai telepon, Mary melihat Yori yang berada di atas taman. Di sini Yori meminta maaf karena dirinya hanya memikirkan dirinya sendiri. Kemudian dia juga menanyakan siapakah yang menciumnya saat di kos-kosan, Isao atau Mary yang melakukannya. Namun Mary yang sekarang dia tak mengenali siapa dirinya sebenarnya. Dan juga Mary tiba-tiba mengutarakan perasaannya jika dirinya menyukai Yori. Yori-san, 本当のYori-sanが好きだ。Scene berpindah, terlihat kakak Yori yang menunggu kedatangan adiknya. Beberapa waktu kemudian terlihat Yori yang diantarkan Mary pulang. Di sini sang kakak sempat memarahinya, namun Yori akhirnya meminta maaf. Dan sang kakak juga meminta maaf sambil memalunya. Di keesokan hari terlihat mereka berdua pulang bersama. Di sini Mary masih belum menemukan petunjuk karena yang menelponnya ternyata Isao. Kemudian dia mengingat foto yang tersobek dan menunjukkannya kepada Yori. Di sini Mary berkata saat dirinya melihat foto tersebut dia mendapat kenangan yang kembali teringat, di mana dia mengingat menaiki komedi putar dengan nenek-nenek dan memanggilnya Fumiko. Di sini Mary beranggapan apakah mungkin itu adalah kenangan Mary dan Mary benar-benar ada di dalam tubuhnya. Mendengar perkataan Mary, Yori mengajak Mary untuk pergi ke tempat foto tersebut. Setelah sampai di sana, Mary sedikit cerita saat dia bertanya ke adiknya, nenek dari sang ayah meninggal saat Mary berumur 3 tahun. Kemudian Yori mengajak Mary untuk menaiki komedi putar agar dirinya bisa mengingat kembali. Saat di komedi putar, Mary berkata jika Mary kembali bangkit, apakah mungkin Isao yang berada di tubuh Mary akan tertidur? Namun ingatan Mary muncul kembali. Terlihat Mary yang masih kecil menikmati liburannya bersama sang nenek. Dan saat itu dia memiliki nama Fumiko. Saat di rumah, sang nenek tak lupa membelikan baju untuk Fumiko. Setelah kepulangan sang nenek, terlihat ibu Mary yang memarahi ayahnya, di mana ibu Mary sangat kesal dengan kedatangan neneknya dan juga nama Fumiko pemberian dari neneknya. Namun orang tuanya tahu jika saat itu Mary juga mendengarkan. Setelah kematian neneknya, di sini ibu Mary menyuruh Mary untuk mengganti namanya yang awalnya Fumiko menjadi Mary. Awalnya Mary kecil tak setuju. Namun karena ibunya memaksa, akhirnya dia pun berganti nama menjadi Mary. Setelah mengingat masa lalunya, Mary tersadar. Namun dirinya tak kuat dan tak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian, Mary terbangun. Di sini Mary tiba-tiba memegang wajah Yori. Melihat hal itu, Yori masih mempertanyakan siapa sebenarnya dirinya, Mary atau Isao. Di satu sisi terlihat Isao yang berada di dalam tubuh Mary. Di sini Isao sangat senang karena akhirnya dia melihat Mary di depannya. Namun saat Mary mendekat, dia menyuruh Isao untuk menghilang. Quiero. Yori-san to 探してた。ずっと消えたくない。 Di keesokan hari, Yori sudah terbangun. Saat melihat Mary, dia sedikit terkejut karena Mary terlihat sudah memiliki pandangan kosong dan tak sadarkan diri.
Terlihat Iori yang masih sedih ketika perjalanan pulang, di mana dia ingin sosok kepribadian Isao kembali di tubuh Mary. Namun apalah daya, karena cerita akan berlanjut ke part 4. Terima kasih ya dulur karena sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk selalu mantengin terus channelnya Cak Dul ya dulur, agar kalian tak ketinggalan dengan video kami yang terbaru. Di sini Cak Dul undur diri. See you next